Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran kama amar, hamdan kama yang baqi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, di mana nikmat kesehatan, nikmat kekuatan fisik, dan yang lebih utama adalah Allah masih meneguhkan nikmat iman di hati-hati kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan dan sumber inspirasi hidup dan peri kehidupan umat manusia tanpa terkecuali. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita dipertemukan dalam ajang silaturahim. Walau silaturahim pada kesempatan ini kita tidak bertemu fisik secara langsung karena di tengah pandemi COVID-19. Namun hal ini tidak mengurangi esensi silaturahim yang insya Allah di dalamnya akan terus ada saling nasihat menasihati. Pada kesempatan ini saya diamanahi atau diberikan amanah untuk menyampaikan sebuah materi, yakni hijrah dengan ilmu pengetahuan. Mendengar kata hijrah, pastinya yang terbesit dalam pikiran kita, dalam benak kita, atau yang terbayang dalam diri kita adalah nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kota Mekah, kota Madinah, padang pasir, dan gua Hira. Lalu apa arti hijrah itu? Hijrah berasal dari bahasa Arab yang bernama hajaro, yang berarti meninggalkan, menjauhkan dari, dan berpindah tempat. Dalam konteks sejarah, hijrah Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah dengan tujuan mempertahankan dan menegakkan risalah Allah berupa akidah dan syariat Islam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat. Yang pertama adalah karena adanya siksaan dan tekanan dari kaum Quraisy. Kemudian yang kedua adalah wafatnya istri dan paman Nabi. Yang ketiga, adanya baiat dari umat Islam di Madinah yang menjamin keselamatan Rasulullah SAW dan berbaiat untuk memeluk Islam dan akan mengembangkan dakwah atau risalah Nabi. Kemudian yang keempat adalah pemboikotan dari kaum Quraisy. Namun di referensi lain, hijrah di sini bukan cuma menyebutkan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah atau hijrah Rasulullah dari Mekah ke Taif. Namun perjalanan Isra Mi'raj pun ada yang menyatakan bahwa itu adalah perjalanan hijrah. Yakni di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Esensinya adalah berpindah tempat, sebagaimana arti dari kata hijrah itu sendiri. Dan
tentunya hijrah esensinya adalah untuk mendapatkan hal yang lebih baik. Bagaimana yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berhijrah di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitupun hijrah Nabi Ibrahim tertuang dalam surat Al-Ankabut ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni muhajirun illa rabbi innahu huwal azizul hakim. Berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan pindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah kita mengetahui arti dari kata hijrah, maka kita ingin mendapatkan makna hijrah itu sendiri. Secara umum, makna hijrah itu ada dua. Yang pertama adalah hijrah makaniyah, yakni perpindahan tempat dari tempat satu ke tempat lain. Ya, seperti halnya atau contohnya adalah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, kemudian hijrahnya Nabi Ibrahim, kemudian hijrahnya Nabi Musa. Kemudian makna yang kedua adalah hijrah maknawiyah, yakni hijrah maknawiyah artinya adalah mengubah diri dari yang buruk menjadi diri yang baik, dari kurang baik menjadi lebih baik. Hijrah maknawiyah ini terbagi empat. Ada empat macam. Yang pertama adalah hijrah itikadiyah, yakni hijrah keyakinan. Maksudnya adalah perpindahan keyakinan dari seseorang atau perpindahan akidah yang dulunya non-muslim, kemudian mendapatkan hidayah, kemudian masuk Islam, itu adalah sebuah bentuk hijrah keyakinan. Kemudian dari kehidupan yang dahulunya melakukan kesyirikan, kemudian sekarang sudah sadar dan menjalankan syariat yang benar, maka itu adalah bentuk hijrah keyakinan. Kemudian yang kedua adalah hijrah fikriyah, yakni adalah hijrah pemikiran. Ya, pemikiran di sini adalah dahulunya memiliki pemikiran sekuler, liberal, komunis. Sekarang ya Islamis. Itu adalah bentuk hijrah fikriyah. Kemudian yang ketiga adalah hijrah syu'uriyah, yakni hijrah penampilan. Nah, hijrah yang ini sekarang fenomenal di kalangan milenial. Familiar di kehidupan kita sehari-hari di zaman modern kali ini. Kenapa? Ya, ini adalah bentuk fisik penampilan kita yang dulunya mungkin belum bercadar, sekarang sudah bercadar. Yang dulunya belum berhijab, sekarang sudah berhijab. Yang dulunya bercelana isbal, sekarang cingkrang. Itu sebagai contoh bentuk hijrah penampilan. Dulu anak pang, sekarang anak masjid. Itu adalah hijrah syu'uriyah, hijrah penampilan. Kemudian yang keempat adalah hijrah sulukiyah, hijrah tingkah laku atau kepribadian. Dan kita mengharapkan bahwa diri kita selalu meniatkan, mengazamkan diri untuk terus memperbaiki diri kita, memperbaiki perilaku kita, dan kepribadian kita. Nah, lalu
kita mengharapkan semua ini menjadi satu langkah perpindahan kita dari sesuatu yang belum baik menjadi baik. Nah, kemudian lalu apa kaitannya hijrah dengan ilmu pengetahuan? Bagaimana topik yang diberikan kepada saya? Islam sangat memberikan perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan, di mana firman Allah Subhanahu wa taala pertama kali diturunkan kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pun berkenaan dengan keutamaan ilmu pengetahuan. Di mana Allah berfirman dalam surat Al-Alaq 1 sampai 5 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'ala bil qalam, 'alamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq 1 sampai 5. Ayat di atas berisi pesan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah sumber segala ilmu pengetahuan, dan dia menghendaki agar manusia membaca, menelaah, mempelajari, dan merenungkan segala ayat atau tanda-tanda keagungannya. Karena hanya dengan cara itulah seorang manusia bisa mencapai ilmu tertinggi, yaitu ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah tauhid. Sebagaimana arti dari ilmu itu sendiri. Kalau dalam kamus besar, arti ilmu pengetahuan atau sains adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Saya menggarisbawahi kalimat usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Alaq tadi. Maka tak heran, banyak sekali para ilmuwan, penemu, peneliti yang kemudian menyatakan diri memeluk Islam dan meyakini sepenuh hati akan keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu pengetahuan juga, seorang yang memiliki keimanan akan semakin mantap dalam keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya masih kuliah dulu, ada dosen saya yang melanjutkan studinya di Jepang, S2 dan S3, beragama Hindu. Dan dia mendapatkan hidayah pada saat dia menempuh pendidikan di sana. Singkat cerita, beliau menceritakan bahwa masuknya beliau ke Islam atau mendapatkan hidayah itu karena inspirasi beliau terhadap waktu. Di mana pada saat di ruang kuliah, mahasiswa Jepang selalu mengingatkan mahasiswa Muslim pada saat tiba waktu sholat. Nah, dosen saya ini yang beragama Hindu sangat penasaran, kenapa kok setiap tiba jam sholat, ya jam 12 lewat, asar jam 3 lewat, selalu mahasiswa mengatakan, tolong dihentikan perkuliahan, kita menghargai saudara-saudara kita yang Muslim untuk menjalankan ibadahnya. Nah, dengan rasa penasaran beliau terhadap waktu yang diperhatikan begitu detail oleh umat Muslim, oleh ajaran Islam ini, kemudian dia mencari mencari kawan, mencari sahabat dan ustadz untuk mencari tahu makna waktu itu. Kenapa begitu pentingnya? Nah, inilah salah satu bentuk pencarian.
pembuktian tentang keutamaan waktu. Dan disitulah dia mendapatkan hidayah. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh dalam pencarian untuk memantapkan hatinya, meyakinkan hatinya terhadap apa yang ia cari. Dan sejarah mencatat dunia Islam pernah menjadi pemegang obor estafet ilmu pengetahuan yang menerangi seluruh dunia. Di mana ada dua faktor utama kenapa peradaban Islam pada saat itu berjaya, karena ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah peradaban Islam pernah begitu maju karena peradaban Islam saat itu menjunjung tinggi akses ilmu pengetahuan yang terbuka dari berbagai sumber, di mana ulama-ulama terdahulu berpegang teguh dengan sumber ilmu, yakni Al-Quran dan Sunnah. Namun, tidak menyampingkan ilmu dari ilmuwan-ilmuwan klasik. Nah, ilmuwan-ilmuwan klasik itu ya dari Yunani, ilmuwan Romawi, Persia, dan India, di mana ilmuwan-ilmuwan itu sebelum Islam ada, itu sudah berjaya. Kemudian yang kedua adalah peradaban Muslim dulu begitu maju karena menghargai perbedaan, serta terbuka dengan kelompok lain untuk ikut bersama-sama membangun dunia ini dan berkontribusi mengembangkan ilmu untuk dunia ini lebih baik. Dan puncak peradaban dunia Islam kala itu adalah pada kekhalifahan di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid. Dalam rentang waktu abad 8 sampai abad 13 Masehi, ditandai dengan berdirinya Bait al-Hikmah pada tahun 750 sampai 1258, yang merupakan Bait al-Hikmah ini merupakan pusat studi, perpustakaan, dan universitas terbesar di dunia pada saat itu. Namun dalam perjalanannya, redupnya obor peradaban Islam ini pun terjadi. Nah, apa yang mempengaruhi redupnya obor peradaban Islam itu? Yang pertama adalah adanya kritik dari sesama umat Muslim pada saat itu. Salah satunya adalah sesama ulama pada saat itu. Salah satunya adalah kritik dari Al-Ghazali yang menginginkan pemurnian terhadap ilmu pengetahuan Islam. Ya, walaupun ini masih ada perdebatan, tetapi beberapa referensi menyatakan ini adalah salah satu faktornya. Ya, Al-Ghazali menyatakan perang terhadap ilmu yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani, yang menjunjung tinggi logika dalam penalaran ilmu dalam peradaban dunia Islam. Nah, dalam perjalanannya, tidak ada pemikir-pemikir yang selevel Al-Ghazali, dan sehingga terjadinya stagnan dan adanya tidak terlahirnya ulama-ulama besar pada saat itu. Sehingga ilmuwan menjadi stagnan, atau ilmu pengetahuan pada saat itu menjadi stagnan. Kemudian yang kedua adalah adanya ekspansi pasukan Mongol. Bersamaan dengan adanya gejolak di internal ulama-ulama pada saat itu, kemudian adanya ekspansi pasukan Mongol, yang inilah menjadi faktor utama runtuhnya peradaban dunia, peradaban Islam di dunia pada saat itu, yakni di Andalusia, di mana Mongol dengan pasukannya menghanguskan Baghdad bersama perpustakaan sekaligus pusat ilmu pengetahuan yang paling lengkap pada saat itu. Dan bersyukurnya umat Muslim pada saat ini, di mana pada saat terjadinya pembumihangusan peradaban Islam pada saat itu, masih ada salah satu pejuang Muslim, yakni Al-Tusi, yang menyelamatkan manuskrip dari perpustakaan Bait al-Hikmah, kemudian dibawa ke Observatorium Marageh, Azerbaijan, yang kemudian menjadi sumber referensi ilmuwan Eropa pada zaman Renaissance dan modern saat ini.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya sebagaimana tadi menjadi obor penerang dunia ketika umat muslim memegang peradaban ini. Ilmu akan menjadi petunjuk bagi seseorang untuk mengarungi hidup dan mencapai kebahagiaan. Bahkan kebahagiaan yang tak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat. Sedangkan kebodohan adalah kegelapan. Tanpa ilmu, seseorang bagikan sedang berjalan di tempat yang sangat gelap. Dan ia tak tahu dari mana dan akan kemana melangkah kakinya. Ia pun tidak akan tahu apakah di depannya tanah datar ataupun jurang. Kebodohan bisa mengantarkan seseorang kepada kesesatan di dunia ataupun di akhirat. Sehingga tidaklah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatazakkaru ulul albab." Apakah dapat disamakan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Perbedaan di antara mereka adalah seperti orang yang bisa melihat dengan orang yang buta dan tidak bisa melihat. Ini menunjukkan betapa vitalnya ilmu pengetahuan di dalam kehidupan seseorang. Sungguh kebutuhan seseorang terhadap ilmu ini jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan terhadap makanan dan kekayaan. Bagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hambal, beliau menyatakan bahwa manusia membutuhkan ilmu dibanding makan dan minum. Karena dalam sehari seseorang hanya membutuhkan makan dan minum 1 atau 2 kali saja. Sementara ia membutuhkan ilmu dalam setiap helai nafas. Sedangkan inti dari ilmu, menurut Imam Ahmad bin Hambal, inti dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 175. Bismillahirrahmanirrahim. Innama zalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu wa la takufuhum wa kufahuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakutimu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut pada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, di momentum saat ini, yang di tengah-tengah pandemi COVID-19, ya, khawatirnya orang-orang yang mengabaikan himbauan dari para ulama, dari pemerintah, ini salah menafsirkan ayat ini. Jangan takut setan, tapi takutlah kepada Allah. Jangan takut corona, tapi takut pada Allah. Kalau kita bawa ke musibah yang lain, jangan takut gempa, jangan takut banjir, tapi takut kepada Allah. Ini kan hal sesuatu yang menyepelekan. Padahal ulama itu kurangnya apa? Dia dari berbagai sumber tokoh dan sumber ilmu, kemudian menyatukan satu pendapat dan mengeluarkan satu fatwa. Nah, semoga kita tidak tergolong orang-orang yang menyepelekan ilmu. Nah, namun apa yang terjadi? Masalah kita saat ini, yakni ternyata kita masih sebagian kurang hormat kepada ilmu. Padahal di dalam ajaran Islam, orang yang berilmu itu sangat dimuliakan. Orang pencari ilmu itu dinaungi oleh malaikat, dimudahkan jalannya ke surga, dan didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di daratan maupun di lautan. Demikianlah betapa seorang mencari ilmu diberikan kemuliaan, apalagi orang yang mencari ilmu. Kemudian ia mengamalkan, mengajarkan, dan menyebarkannya. Ya, sebagaimana tadi dalam surat Al-Alaq, kita belajar, mengajar, dan menyebarkannya. Ilmu pengetahuan itu lebih berharga ketimbang harta, kekayaan, dan makanan. Seseorang yang memiliki banyak harta kekayaan, akan tetapi ia tidak memiliki ilmu, maka ia akan dengan sangat mudah diperdaya.
Begitupun seseorang yang memiliki banyak makanan, akan tetapi tidak memiliki ilmu, maka ia akan dengan mudah ditipu. Namun berbeda dengan orang-orang yang memiliki ilmu. Orang yang berilmu, meskipun ia tidak memiliki makanan ataupun harta, kekayaan, maka ia bisa dengan mudah mencari apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan. Kita lihat saja, atau kita pernah membaca sejarah, yakni kisah Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah yang ikut berhijrah ke Madinah. Beliau hijrah, salah satu sahabat terkaya pada saat itu. Pada saat dia ke Madinah, dia tidak membawa hartanya, tidak membawa kekayaannya. Namun, sesampainya di kota Madinah, beliau tidak lantas hidup sengsara atau tenggelam di dalam kefakiran. Beliau bisa kembali memiliki harta kekayaan dalam waktu yang relatif singkat. Itu karena apa? Karena beliau berilmu dan memberdayakan ilmu. Ilmu yang dimiliki diberdayakan kepada saudara-saudara muslim Al-Muhajirin dan Ansar. Kalau kisahnya, beliau membuat pasar sendiri menyaingi pasar Yahudi, ya, hadap-hadapan begitu. Nah, oleh karena itu, investasi paling besar kita sebagai seorang muslim adalah ilmu pengetahuan. Wajib hukumnya kita menuntut ilmu, maka berapapun biaya, seberapapun jauh jarak, ilmu itu tidak ada pernah terukur dan uang, baik dengan uang ataupun jarak. Maka carilah dan belajarlah sepanjang nyawa masih dikandung badan. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan ungkapan ulama adalah pewaris Nabi. Ungkapan seperti ini tentu tidak muncul begitu saja. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keutamaan seseorang alim berilmu atas seorang abid ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar maupun dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu, maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Hadis tersebut di atas tidak hanya menjelaskan bahwa para ulama atau para ahli agama adalah lebih utama daripada ahli ibadah semata. Sehingga apabila ada di antara kita yang merasa stres dan frustasi, itu adalah tanda kurang ilmu. Usia bertambah, masalah bertambah. Akan tetapi ilmu tidak bertambah. Tantangan zaman bertambah, tapi ilmu kita tetap segitu-segitu saja. Sehingga yang malah bertambah adalah degup jantung dan tensi darah. Jika kita kurang ilmu, apalagi ditambah dengan kurang iman. Maka manakala menghadapi masalah berat yang muncul dalam emosi dan frustasi. Maka dengan ini, pentingnya amal dalam mengamalkan ilmu, yakni bahwa amal itu sangat besar perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama amal ilmu kita. Tentu sering mendengar kisah seorang wanita pezina yang secara tulus hati memberi minum seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Tidak ada seorang pun yang melihat dan mengetahui kejadian ini. Atas amalnya tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberi ampun terhadap wanita itu atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Maka hendaklah kita tak jemu menuntut ilmu, karena ilmu pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Masih lebih banyak yang tidak kita ketahui daripada yang kita ketahui. Namun anehnya, tidak jarang manusia yang dengan keterbatasan ilmunya itu mudah saja menilai atau menghakimi orang lain. Mudah saja memandang bahwa orang lain hanya sedikit ilmunya, bahkan ada yang dengan keterbatasan ilmunya mudah saja menuduh orang lain sesat, bahkan menuding orang lain kafir. Sikap seperti demikian tidak sepatutnya terjadi, karena manusia tidak pernah tahu rahasia Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Ilmu pengetahuan harus menjadi pembimbing amal
orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi yang telah diulas. Kemudian orang berilmu tidak mungkin berani sekehendak diri sendiri memvonis hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Allah pula yang mengurus manusia. Apakah patut jika kemudian kita malah menilai dan memvonis manusia hanya dengan keterbatasan ilmu yang ada di dalam diri kita? Mudah-mudahan orang-orang yang mengabaikan ilmu, bahkan menyesatkan, mengkafirkan saudara-saudaranya terhadap keterbatasannya, dimudahkan atau dibukakan pintu hatinya sehingga diberi hidayah dan menyadari kesalahan kelemahan-kelemahannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ini berhijrah itu sangat penting. Berhijrahlah dari ketidaktahuan kepada kecintaan, kepada ilmu pengetahuan. Jika sudah memiliki ilmu, maka berhijrahlah terus, yaitu berhijrah dari sekedar memiliki ilmu semata-mata kepada pengalaman ilmu. Setelah kita memiliki ilmu, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian berhijrah dari sekedar tahu teori kepada pengamalan teori dengan bukti itu jauh lebih meyakinkan daripada teori. Maka mudah-mudahan dengan keterbatasan kita memiliki ilmu, namun kita dapat memastikan bahwa apa yang kita ketahui dan kita bisa mengamalkan itu menjadi jalan atau pintu hidayah kita untuk lebih baik dan menerima amalan-amalan yang kita kerjakan, karena semua itu didasarkan atas dasar ilmu, maka Allah akan menerima apa yang kita kerjakan. Dan di penghujung kultum ini, kita meluruskan niat kita dengan azam kita bahwa kita terus ingin memperbaiki diri kita dan memposisikan diri kita semoga menjadi pintu-pintu atau menjadi jalan hidayah dari orang-orang di sekitar kita, sehingga lingkungan kita akan tercipta menjadi lingkungan yang baik dan menjadi sebuah komunitas yang sangat dirindukan oleh semua jamaah. Maka betapa besarnya pentingnya perpindahan atau hijrah kita menuju kebaikan. Oleh karena itu, sebagai wujud keteguhan dan keyakinan kita dengan ilmu ini, semoga kita menjadi orang-orang yang lebih baik dan menjadi orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir yang dapat saya sampaikan demikian. Kalaupun ada hal yang kurang berkenan dan salah, itu adalah datang dari keterbatasan diri pribadi, dan jika adanya kebaikan dan kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri silaturahim kali ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.